warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di semester 2 sekolah sistem daring ya. Hari ini kita akan belajar PAI, belajar tentang sirah Nabi. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat ya? Jangan lupa makan yang teratur, istirahat yang cukup. Kita akan belajar tentang sirah Nabi. Nabi siapa? Nabi Saleh. Nah, Nabi Saleh alaihi salam, salah satu Nabi Allah. Bagaimana kisahnya? Kita simak bersama-sama. Nah, kisahnya Nabi Saleh itu hidup pada masyarakat kaum Samud namanya. Nabi Saleh itu atau Nabi Saleh adalah putra dari Ubaid bin Jabir. Nah, beliau adalah keturunan ke-6 dari Nabi Nuh alaihi salam. Sudah kenal Nabi Nuh ya. Nah, Nabi Saleh ini juga memiliki mukjizat. Apa itu mukjizatnya? Nah, sebelum Nabi Saleh itu memiliki mukjizat, dulu itu kaum Samud itu adalah kaum yang sangat ingkar kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, orangnya kafir ya. Sesembahannya adalah berhala. Mereka tidak mau mengakui kerasulannya Nabi Saleh, tidak mau mengakui kenabiannya Nabi Saleh itu tidak mau. Kemudian mereka itu suatu saat itu memberikan sebuah tantangan kepada Nabi Saleh. Nah, coba mereka berpikiran seperti ini. Aku akan memberikan tantangan kepada si Saleh itu. Apakah dia berani atau tidak? Nah, tiba-tiba suatu saat kaum Samud itu langsung seperti ini bicara dengan Nabi Saleh. Hei Saleh, aku akan memberikan tantangan kepadamu. Karena apa? Karena kita semua itu tidak percaya bahwa kau itu adalah seorang nabi. Nah, kemudian dari situ Nabi Saleh itu bertanya apa tantangannya. Nah, kemudian kaum Samud itu bilang, kamu tahu batu yang ada di sana? Nah, kamu belah, coba kamu bisa tidak mengeluarkan onta dari situ. Nah, apa ya mungkin sebuah batu bisa dibelah, keluar ontanya. Kalau sekarang yang ada telur dibelah, keluar ayamnya. Nah, kemudian dari situ apa yang dipikirkan Nabi Saleh saat itu? Beliau tidak memikirkan apa-apa. Beliau hanya meminta izin kepada Allah untuk melaksanakan tantangan yang diberikan oleh kaum Samud itu tadi. Nah, keberanian itu berasal dari Allah juga. Kemudian Nabi Saleh langsung mengiyakan dengan sangat berani tantangan yang diberikan oleh kaum Samud itu, membelah batu, mengeluarkan onta dari situ. Kemudian dengan menyebut asma Allah, beliau langsung membelah batu yang disebutkan oleh kaum Samud tadi, membelahnya dan mengeluarkan onta dari situ. Tara, batunya terbelah dan mengeluarkan seekor unta betina. Nah, tahu nggak kalian bahwa unta betina itu sangat banyak rezekinya untuk kaum Samud sebenarnya? Apa ya? Karena betina itu perempuan ya, dia itu bisa mengeluarkan susu. Nah, susunya bisa dinikmati seluruh kaum Samud. Bayangkan, itu hanya satu onta. Nah, itu dia mukjizatnya Nabi Saleh itu. Ya, mukjizatnya Nabi Saleh itu bisa mengeluarkan seekor onta betina dari batu yang dibelah. Nah, mukjizat itu kelebihan ya. Tidak semua orang punya. Nah, dari situ kemudian Nabi Saleh itu hanya berpesan, janganlah engkau aniaya ataupun kau bunuh onta betina ini. Pesannya Nabi Saleh. Tapi apa yang terjadi? Kaum Samud itu tadinya sudah memberi tantangan, katanya nggak percaya. Udah gitu, tantangannya udah dilakukan, dia tetap nggak percaya. Nah, namanya itu apa? Tetap ingkar, bukan bohong. Nah, kemudian kaum Samud itu tidak mendengarkan kata-kata atau nasihatnya Nabi Saleh.
Jangan dibunuh kan tadi nasihatnya, tapi apa yang terjadi? Ontanya malah dibunuh. Siapa nama pembunuh onta betina milik Nabi Saleh tadi? Namanya adalah Musodda dan Gudar. Nah, mereka berdua itu membunuh onta betina yang sudah dikeluarkan Nabi Saleh dari sebongkah batu. Nah, dari situ kemudian kaum Samud sudah nggak punya lagi, nggak punya onta betina, tidak ada susu yang harus diminum. Nah, kan merugi toh. Nah, dari situ kemudian Nabi Saleh itu sangat menyayangkan kejadian itu. Malah beliau itu sudah berdakwah mengajak kaum Samud itu tetap kembali ke jalan yang benar. Malah kaum Samud itu malah menantang lagi. Allah, kalau kamu memang punya Tuhan, sekarang coba turunkan azab kepada kami. Nah, dari situ Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, kemudian diturunkanlah azab itu. Nah, apa azabnya? Yaitu kaum Samud terkena gempa yang sangat dahsyat. Hilang dong. Sudah tidak ada lagi yang namanya kaum Samud, semuanya binasa kecuali Nabi Saleh dan pengikutnya yang beriman. Nah, Nabi Saleh sangat pemberani ya. Sepertinya tantangan yang tidak mungkin dilakukan, tapi dilakukan atas izin Allah dan itu berhasil. Nah, kita semua juga harus berani. Berani apa saja? Bukan berani karena terus berani kepada orang tua, tidak boleh. Berani itu karena benar, satu. Dan berani itu tidak perlu dengan membentak-bentak, ya. Berani itu karena misalnya kita bersalah, kita berani mengakui kesalahan kita, itu bagus. Berani ketika kita disuruh maju oleh guru, terus maju ke depan, itu juga bagus ya. Berani bertanya ketika kita tidak paham atau tidak mengerti, itu juga bagus. Nah, sesungguhnya ketika kita itu ada di kelas atau ketika kita melakukan Zoom, kita nggak ngerti, kita harus bertanya. Karena apa? Bertanya itu sebagian dari menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Ada hadisnya ini. Hadisnya bagaimana? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, itu adalah hadis kewajiban menuntut ilmu. Dan jangan lupa sebelum belajar kita harus berdoa. Bagaimana berdoanya? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Seperti itu. Karena sesungguhnya orang yang malu bertanya, dia akan sesat di jalan. Duh, kok bisa? Iya. Kalau misalkan dia nggak ngerti pelajaran, terus dia nggak mau bertanya, kira-kira akan ngerti nggak sih? Nggak akan ngerti. Belajar itu boleh bertanya kepada siapa saja, tapi yang mengerti ya, waktu belajar. Kalau waktu ujian boleh enggak bertanya? Tidak boleh. Jadi kalau kita mau tidak malu untuk bertanya waktu pelajaran, itu sangat hebat. Karena jika kita itu mau bertanya, berani bertanya, kita tidak akan pernah merasa kesulitan saat mengerjakan tugas atau ujian. Nah, itu adalah kisah Nabi Saleh dan sikap berani untuk kita contoh ya. Baik, untuk tugasnya ya, silahkan dibaca di handoutnya. Sekian dulu kisah Nabi Saleh yang disampaikan Miss. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, tetap di rumah, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Lakukan semuanya dengan istiqomah dan selalu gembira. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.